itu udah dari awal, dari pada saat skrip draft 1 saya udah bilang ini harus Tisa dan harus Wulan. Udah nggak ada casting lain, itu udah dari awal. Tapi untuk Yusuf itu kita melalui proses yang sangat panjang, ya Pak, untuk mencari peran menantu yang pas, yang actingnya bisa switch karakternya dari yang lovable menjadi brengsek. Ya. Karakternya kayak gitu harus switch, dan itu prosesnya panjang sekali. Kita sampai casting ada berapa orang? Ada 20 sampai 25 orang saya ingat, dan terakhir saya putusin bahwa Pak Guntur lagi di China waktu itu, saya bilang, Pak, udah Yusuf saya pilih untuk jadi menantu, cocok. Kalau Tisa Wulan udah dari awal. Oke, selanjutnya tadi untuk siapa tadi? Tisa tadi ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak salah ngomongnya. Jadi kenapa aku maksudnya riset karakter menjadi Norma ya. Kebetulan aku follow dulu Instagramnya, aku kenalan lah gitu sama Mbak Norma. Aku minta izin atau minta restu, kira-kira Mbak Norma tuh ridho nggak ya kalau misalnya karakter dia asli diperankan oleh aku. Jadi aku ngechat, hai Norma, salam kenal, aku Tisa, aku yang nantinya merankan kamu gitu menjadi Norma. Aku minta izin ya, semoga kamu merestui lah gitu untuk aku memerankan kamu gitu. Yuk nanti kapan-kapan kita ketemu yuk supaya bisa bangun chemistry. Aku juga sedikit mau menanya-nanya gitu tentang kamu seperti apa, tentang cerita aslinya seperti apa gitu. Dan alhamdulillah pihak di company memfasilitasi itu semua. Jadi aku ketemu sama Norma langsung, aku ngobrol-ngobrol, dan Norma juga sempat datang ya ke lokasi syuting. Kita sharing lah gitu dari hati ke hati, bagaimana sih apa yang kamu rasakan gitu. Jadi aku juga melihat gerak-geriknya dia dalam berbicara gitu. Jadi bukan sekedar oh aku memerankan karakter, oh aku dibayar terus aku syuting aja gitu, enggak. Karena aku ngerasa kalau aku say yes untuk sebuah film, aku harus tanggung jawab dan harus profesional mungkin gitu untuk ngejalanin. Dan akhirnya aku tanya-tanya, jadilah yang ada di trailer itu menjadi karakter Norma. Semoga Norma nggak kecewa ya sama karakterku. Oke, baik, kalau gitu silakan ada penanya yang lain mungkin yang di belakang pakai putih ya. Terima kasih Pak Supri. Salah. Pak Romi dari Halian Terbit. Yang pertama buat Romi. Romi? Iya, my name is Romi. Oh, From Halian Terbit. Buat Pak Produser ya, Pak Kakak. Terkait ini, saya melihatnya jeli ya, Anda sebagai produser ya, gitu, melihat peluang penonton gitu. Biasanya kan kalau setahu saya filmnya horor ya gitu. Nah ini lebih kepada drama misteri. Kira-kira target penontonnya berapa nih gitu yang diharapkan. Terus buat Mbak Norma, mohon maaf sebelumnya ya, ini sebenarnya buat konsumsi saya aja sih gitu. Terkait ini kan difilmkan gitu ya. Apakah sudah memikirkan dampaknya nanti? Saya contoh nih ending akhirnya itu seperti apa sih realnya gitu. Apakah kan ini kan seumur hidup nih Mbak Norma ya gitu. Hubungan antara anak dengan orang tua, anak dengan menantu, apakah endingnya sampai ke hukum? Terus bagaimana dengan hubungannya saat ini gitu, apakah baik-baik saja ataukah udah putus gitu. Namanya orang tua kan dengan anak nggak ada bekasnya gitu ya. Nah apakah dengan adanya terjadi peristiwa ini seperti apa gitu, saya pengen tahu. Ini buat konsumsi saya, bukan buat konsumsi media ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan mungkin Pak Diraj. Oke, silakan. Target penonton ya kita lihat nanti gimana hari pertama di momen Lebaran ini. Kalau jumlah penonton, jumlah target saya belum tahu. Mungkin nanti kita lihat gimana performanya. Nggak ada horornya kan ya Pak? Nggak ada. Ya, mungkin Mbak Norma mau dijawab. Menurut saya skenario ini lebih dari film-film horor yang saya selalu buat.
Untuk kondisi saat ini sih intinya ya namanya anak sama orang tua kan pasti nggak ada bekasnya ya Pak. Dan untuk hubungan aku sama ibuku biar orang terdekatku aja yang tahu dan mungkin nanti seiring berjalannya waktu ya Pak nanti bakal kelihatan gitu. Tapi intinya sekarang cuma tinggal berdua sama Bapak gitu aja sih Pak. Karena yang penting aku tahu aku di sini anak dan yang di sana tetap ibuku. Jadi cukup orang terdekat aja yang tahu. PDKT sama siapa Pak? Enggak belum. Fokus kerja sama kuliah aja dulu. Oke, ya. Oke, kita masih ada boleh satu pertanyaan lagi ya, masih ada waktu satu lagi, silahkan. Cek. Ya, halo. Aku Bayu dari tribunnews.com. Selamat buat di company untuk trailernya. Pertanyaan pertama buat Yusuf Mardika. Ini film-film sebelumnya kan ada acting sama buaya ya, peluk-pelukan sama buaya. Terus di film ini sama Mbak Wulan. Ini pengen tahu nih rasanya pendekatannya gimana, terus kemudian komunikasi lu sama Mbak Wulan Guritno seperti apa, batasan-batasannya yang kalian obrolin tuh gimana? Karena mungkin di trailer belum dilihatin banget ya segimana hubungan antara si menantu dan si mertuanya, tapi sejauh apa kalian berkomunikasi, mungkin ada gugupnya kah diri lu sama Mbak Wulan gitu. Terus kemudian buat Tisa, apa yang akhirnya bikin lu tuh ngerasa kayak ini paranormal ini manggil gue banget gitu kan, karena biasanya kan pemain bilang karakter yang manggil pemainnya kan. Nah lu kapan ngerasa kalau ini karakter paranormal ini manggil gue buat main di film ini? Gitu aja sih, terima kasih. Oke, silakan dari Yusuf dulu ya. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau buat aku ya sama Mami Wulan tuh, Mami, iya panggilannya di lokasi Mami Wulan soalnya. Aku baru pertama kali kerja bareng sama Mami Wulan, cuman emang kita beberapa kali ketemu paling di acara di premier kayak gitu. Dan awal sih sempet deg-degan ya karena ya lawan mainnya pemain senior gitu. Aku tumbuh besar nonton film Indonesia ada dia gitu, jadi awal pasti gugup, cuman pada saat reading pertama ngobrol segala macem ya Mami Wulan ternyata asik banget gitu. Kita punya kesamaan selera musik gitu, terus makanan segala macem, jadi kita ngobrolnya melalui itu gitu. Sampai akhirnya pada saat reading pun berjalan kita nggak menemukan gap dan masalah apapun gitu. Kita selalu ngobrolin adegan-adegan di keseluruhan film, terus masalah adegan intimacy juga kita kan pakai intimacy koordinator, jadi semuanya berjalan dengan aman, dijagain, dan alhamdulillah nggak ada masalah sampai syuting selesai gitu. Bahkan kalau bisa dibilang pun secara chemistry kami bertiga, aku, Mami Wulan sama Tisa juga berjalan dengan sangat baik gitu. Semoga nanti bisa tersampaikan semuanya di film sih gitu. Oke, cukup terjawab yang pertanyaan pertama? Cukup terjawab. Oke, silakan selanjutnya Tisa. Kapan pada saat apa, Mas? Panggil sama karakter. Oh, karakter memanggil. Aduh, kapan ya? Saya teh lupa ya. Kalau nggak salah Oktober ya waktu itu ada yang ngoling saya. Nggak. Kapan ya? Mungkin waktu pas pertama kali ketemu sama beberapa cast sih gitu. Jadi aku udah percaya gitu bahwa film Norma ini akan menjadi sesuatu yang menurut aku beda gitu dari film-film yang lain yang akan tayang di Lebaran nanti. Karena aku ngerasa kita semua nih para pemain dan juga tim-tim yang lain itu sangat-sangat profesional banget ngerjain film ini gitu, dan benar-benar kita tuh punya tujuan yang positif juga, jadi kerasa gitu energinya sampai kelar syuting tuh wah ini tuh filmnya bakal menjadi sesuatu yang beda sih dan seru sih ngerjainnya juga, walaupun yang tadi aku bilang aku banyak adegan nangis-nangis segala macam, tapi kita ngejalanin itu semua tuh dengan ikhlas dan tulus sih gitu, jadi bawahnya happy gitu sih.